Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, kembali lagi bersama Ustazah hari ini dalam pelajaran PKLH dengan judul materi kita hari ini adalah Kondisi Pertanahan Kota Balikpapan. Namun sebelum kita membahas materi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita mulai ya. Pertama, Ustazah akan menjelaskan apa itu pengertian tanah. Nah, jadi sebelum Ustazah menjelaskan, teman-teman di sini sambil mencatat ya. Jadi informasi-informasi penting yang Ustazah sampaikan, silahkan dicatat di buku catatannya, kemudian dikumpulkan di tugasnya ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pengertian tanah. Tanah adalah bagian dari bumi berupa kerak yang tersusun atas bahan organik dan mineral. Jadi, teman-teman, ada dua komponen tanah ya. Yang pertama adalah bahan organik dan kemudian adalah mineral. Bahan organik ini adalah bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terurai kembali ke dalam tanah. Nah, jadi teman-teman, bahan organik ini adalah tumbuhan yang sudah mati atau makhluk hidup yang sudah mati. Kemudian makhluk hidup atau tumbuhan tersebut terurai kembali ke dalam tanah. Jadi kembali menjadi tanah. Kemudian bersama dengan mineral, bahan organik mengalami proses kimia dan fisika untuk membentuk tanah. Nah, jadi selain ada bahan organik, ada juga mineral ya teman-teman ya. Mineral ini juga berasal dari misalnya batu-batuan yang sudah, atau batu-batuan yang hancur, atau batu-batuan yang hancur yang bentuknya lebih kecil-kecil seperti pasir. Nah, itu mineral ya. Jadi bersama mineral, bahan organik mengalami proses kimia dan fisika untuk membentuk tanah. Oke. Kandungan bahan organik dalam tanah mengalami proses biologis teman-teman. Hal ini membuat unsur hara dalam tanah digunakan oleh manusia untuk bercocok tanam dapat memenuhi kebutuhan pangan makhluk hidup termasuk manusia. Jadi dari kandungan organik tadi yang berasal dari makhluk hidup yang terurai kembali, nah itu menghasilkan unsur hara. Unsur hara itu adalah unsur-unsur yang membuat tanah itu subur. Ya, kemudian dapat digunakan kembali oleh manusia untuk bercocok tanam. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat tanah bagi manusia. Nah, tanah itu sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Sebagaimana air, nah tanah juga bermanfaat. Jadi tanah dan air ini merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan. Coba teman-teman bisa bayangkan kalau di bumi ini tidak ada tanah, bagaimana kita mau mendirikan rumah, bagaimana kita mau bercocok tanam, ya kan? Jadi manfaat tanah antara lain untuk tempat tinggal dan tempat melakukan kegiatan. Tentu saja ya, kita memerlukan tanah untuk tinggal, untuk membuat bangunan rumah, dan kita melakukan kegiatan juga di tanah, ya. Kemudian tanah sebagai tempat tumbuhnya vegetasi. Tempat tumbuhnya vegetasi di sini yang dimaksud adalah tempat tumbuhnya makhluk hidup atau tumbuhan ya, yang sangat berguna bagi kepentingan hidup manusia. Kita tahu manusia menanam tanaman, sayur, buah, dan lain sebagainya itu di tanah ya. Tanah mengandung barang tambang. Nah, kuncinya di sini. Tanah mengandung barang tambang. Banyak barang tambang yang ada di dalam tanah ya teman-teman ya. Emas, besi, perak, kemudian batu bara, bahkan minyak bumi sekalipun yang kita gunakan saat ini itu berada di dalam tanah. Nah, bayangkan kalau seandainya tidak ada tanah, pasti kita akan sulit ya. Kemudian tanah sebagai tempat berkembangnya hewan. Nah, kita tahu di dalam tanah itu banyak hewan yang tinggal ya. Ada cacing, kemudian hewan-hewan lain juga tinggal di tanah dan berkembang biak di tanah, dan sangat berguna bagi kepentingan hidup manusia.
di sini Ustazah sudah bantu dengan memberikan garis-garis bawah. Ini artinya manfaat tanah yang bisa teman-teman catat ya, di yang penting-pentingnya. Jadi tidak perlu dicatat semua, cukup catat yang Ustazah sudah garis bawahi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu contoh manfaat dari tanah, yaitu tempat untuk tinggal ya, atau tempat untuk mendirikan bangunan rumah, tempat manusia tinggal. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis tanah di Kota Balikpapan. Tanah apa saja yang ada di Kota Balikpapan? Yang pertama adalah tanah aluvial, kemudian tanah pasir, dan tanah potsolik merah kuning. Nah, ini ya, ada 3 jenis tanah yang ada di Balikpapan. Sekarang kita akan bahas. Yang pertama adalah tanah aluvial. Apa sih tanah aluvial ini? Tanah aluvial itu adalah tanah yang terjadi karena endapan lumpur. Biasanya terbawa oleh aliran sungai yang berwarna coklat hingga kelabu. Nah, jadi tanah ini kalau teman-teman ingat kemarin kita pernah kunjungan ya ke salah satu tempat pengembang biak atau salah satu tempat pengolahan tumbuhan ya. Nah, di situ jenis tanahnya adalah jenis tanah aluvial. Karakteristiknya adalah karena dia berlumpur, agak berlumpur ya, jadi cocok untuk menanam padi dan tanaman palawija lainnya seperti jagung, tembakau, dan lainnya. Tekstur tanahnya lembut dan mudah digarap. Karena dia tadi mengandung lumpur ya, tapi bukan lumpur yang murni lumpur, bukan, tapi ada kandungan lumpur di dalamnya. Jadi tanahnya lembut, mudah digarap, dan cenderung subur ya teman-teman ya. Nah, pesebaran ini maksudnya tanah ini tersebar di mana sih? Jenis tanah aluvial ini tersebar di mana? Nah, ada di Jalan Soekarno-Hatta ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sekitar Jalan Soekarno-Hatta, yaitu di Kecamatan Balikpapan Timur, dan di Kelurahan Gunung Binjai, yaitu di Balikpapan Timur. Kemudian yang berikutnya adalah tanah pasir. Tanah pasir ini pengertiannya adalah jenis tanah yang berasal dari pelapukan dari batu pasir. Jadi ada batu pasir yang sudah lapuk atau yang sudah mengurai ya. Jadi pelapukan dari batu pasir. Karakteristiknya tidak memiliki kandungan air. Nah, jadi cenderung kering ya tanahnya, dan mineral karena teksturnya sangat lemah. Kemudian ini biasanya cocok untuk menanam umbi-umbian, ketela pohon, ubi jalan. Nah, kalau teman-teman pernah lihat, biasanya ketela pohon atau jenis umbi-umbian itu ditanamnya di daerah yang tanahnya berpasir. Kalau tanahnya berlumpur itu kurang cocok. Dan sayur mayur serta buah-buahan. Nah, buah semangka itu bisa ya ditanam di jenis tanah pasir ini. Nah, ini banyak terdapat di Kelandasan, kemudian di Karangjoang, di Sepinggan, Manggar, Lamaru, dan Tritip. Nah, ini ya untuk persebarannya. Kemudian jenis tanah yang berikutnya adalah tanah potsolik merah kuning. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Biasanya tanah bukit yang seperti ini. Nah, ini tanah yang seperti ini mudah sekali ditemukan di Kota Balikpapan teman-teman, karena hampir penyebarannya merata ya di Kota Balikpapan. Karakteristiknya tanah ini memiliki warna merah atau kuning dan mudah mengalami pencucian oleh air hujan. Maksudnya mudah tergerus oleh air hujan. Oleh karena itu, untuk menyuburkan tanah ini harus ditanami tumbuhan yang memberikan zat organik seperti pupuk hayati dan organik. Nah, kalau persebarannya ini tersebar di seluruh wilayah Kota Balikpapan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang sifat tanah di Kota Balikpapan. Sifat tanah di Kota Balikpapan yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa tanah di Kota Balikpapan ini memiliki sifat yang labil. Maksudnya adalah tanah di Kota Balikpapan itu mudah mengalami bencana seperti erosi atau tanah longsor. Maka kita sering mendengar ya, beberapa daerah di Kota Balikpapan biasanya ketika hujan lebat itu longsor. Nah, karena sifat tanahnya labil ya, jadi mudah terjadi erosi atau longsor. Nah, jadi kita perlu melakukan beberapa hal teman-teman.
dalam merawat dan menjaga kondisi tanah di Kota Balikpapan. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan itu, yang pertama adalah melakukan gerakan menanam pohon di daerah-daerah berbukit dan gundul serta lahan kosong. Nah, hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya tanah longsor ya. Jadi kita tanam dengan menggunakan lakukan gerakan menanam pohon ya. Kemudian kita juga bisa melakukan gerakan mengurangi sampah plastik yang tidak dapat diuraikan dengan cepat dan sempurna oleh tanah. Nah, karena semakin banyak plastik di dalam tanah, maka kesuburan tanah itu akan berkurang. Nah, jadi kita dapat mengurangi sampah plastik itu sendiri ya. Hal ini telah dijadikan sebagai sebuah gerakan budaya oleh pemerintah Kota Balikpapan dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Kemudian membiasakan membawa tumbler ke sekolah dan menghindari membeli jajan atau minuman yang dikemas dengan bahan plastik, baik di sekolah, di sekitar rumah maupun di mall. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu dapat mengurangi kesuburan tanah ya. Oke teman-teman, insya Allah itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan teman-teman bisa pahami ya. Untuk tugasnya hari ini adalah yang pertama, teman-teman membuat rangkuman singkat dari materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Kemudian yang kedua adalah menjawab soal di Google Form. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.